Selamat datang di Cuma Cerita. Jadi, kalau misalkan kemarin aku ngebahas soal tentang jangan insecure meskipun ada belibet, hari ini aku ingin menceritakan tentang males. Nah, pasti banyak banget di antara kalian dek kini sing males yo kan pasti akeh lah aku dhewe yo udah ngono rek. Males melakukan sesuatu gitu kan, kita bingung mau ngapain gitu ya. Kayak nggak ono ae gitu kan sing dilakukan gitu ya. Dan tapi aku sebelumnya pengen lihat penilaian kalian. Menurutmu aku lebih baik menceritakan hal-hal yang pakai skrip cerita atau ngobrol nggak jelas seperti ini nggak sih? Dan ini mungkin bisa buat kalian tidur ya, teman kalian tidur ya. Tapi kita langsung ke topiknya, yaitu topik hari ini adalah males. Semua manusia di dunia kayaknya pernah males ya, begitu juga aku. Kita malas dalam banyak hal, entah pekerjaan, entah malas dalam hubungan, entah malas dalam nyapu-nyapu, malas malas sembarang lah ya. Intinya semua malas. Tapi kita harus tahu dulu ya, karena kadang malas itu kita lihat dulu. Malasnya itu karena apa? Definisi malas itu adalah ketika kita itu tidak punya semangat untuk melakukan sesuatu. Itu versiku sih ya, menurutku. Tapi gimana menurut kalian? Dan ini adalah salah satu podcast yang menurutku nggak jelas ya. Tapi semoga kalian bisa mengambil poinnya tentang judul kali ini, yaitu males. Dan pertama, aku kemarin ada baca soal cerita ya, bahwa ada satu berita di mana memperlihatkan bahwa Indonesia itu sekarang banyak banget anak mudanya itu malas banget dalam artian cari kerjaan. Mereka suka main game gak jelas gitu, meskipun ada orang yang main game dan menghasilkan uang, dan itu berbeda ya. Nah, yang aku tahu dari berita itu, yang bisa aku simpulkan adalah, ini menurutku, versiku ya, jadi aku baca bahwa orang Indonesia saat ini tuh kayak malas, banyak yang malas gitu. Mereka kayak mungkin emang semakin tahun itu kan kelulusan SMK atau kelulusan sarjana itu kan semakin bertambah. Jadi peluang pekerjaan untuk orang-orang yang baru fresh graduates itu kan juga semakin ketat ya kan? Jadi mungkin dari situ banyak yang menyerah, banyak yang apa gitu kan. Aku tahu yang kalian rasakan. Aku tahu yang kalian rasakan saat ini gitu. Kalian kayak susah banget. Sebenarnya kalian nggak malas karena sudah usaha. Tapi kalian hanya susah untuk mencari pekerjaan. Kita ambil di poin itu aja dulu. Males mencari pekerjaan. Nah, aku pilek kayak saya kira. Jadi buat kalian yang mungkin banyak orang-orang di sekitar kalian yang menganggap bahwa kalian itu malas. Kok malas banget sih, sedangkan dolanan HP nggak jelas, mendino meneng kamar, mendino main game dan lain-lain gitu-gitu. Padahal kalian nggak seperti itu. Kalian itu berusaha sebenarnya. Kalian itu kayak berusaha mencari pekerjaan. Kalian itu berusaha membuat membuat lamaran pekerjaan. Terus setelah itu kalian kirimkan ke perusahaan-perusahaan dengan online gitu. Nggak harus datang ke langsung, karena sekarang kan era digital ya kan. Tapi kebanyakan orang-orang di sekitar kalian itu kayak nggak bisa melihat itu. Iya kan? Kalau kalian pernah merasakan itu, kita sama. Aku juga pernah merasakan itu sebelum aku kerja di sini, Re. Tapi buat kalian yang mungkin dengerin ini, aku berharap kalian bisa dengerin sampai habis, karena nanti aku akan kasih pesan terakhir. Bukan kata mati aku yang enggak, maksudnya kayak kasih pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir, iya kata mati sih kayak. Ngasih saran, kasih saran buat kalian. Jadi gini, Re. Ke poin pertama dulu. Kenapa orang itu melihat kita malas? Karena ya yang mereka lihat itu adalah kita nggak melakukan apa-apa. Yang mereka tahu kita hanya orang-orang yang tidurnya bangun kesiangan, atau mungkin kita suka main game sampai malam, sampai pagi, terus di situ kita di depan HP tiktokan, joget nggak jelas dan lain-lain ya kan. Ya itu yang mata mereka tahu, atau mata orang tua kalian tahu, atau orang-orang sekitar mereka tahu. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah
ujian buat kita kalau menurutku ya. Ya, kita sebenarnya bukan orang-orang yang kuat banget menerima kritikan itu ya. Kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita kayak ada yang ngerasa nggak terima pastinya kan. Aku udah melakukan rek. Tapi kita kadang malas untuk menjelaskan itu, ya kan? Ya kan. Kalau aku bener ya, mungkin emang seperti itu. Tapi rek, buat kalian yang lagi merasakan itu, aku berharap kalian jangan sampai sakit hati. Kalian boleh kesel, kalian boleh sakit hati, tapi satu hal, sakit hati kalian jangan terlalu dalam. Karena apa? Karena ya percuma, itu tidak akan menyelesaikan masalah menurutku ya. Yang harus kalian lakukan itu apa? Lakukan apa yang kalian lakukan aja. Kalian ingin ngelamar kerjaan meskipun gak diterima, ya wes semangat aja. Semangat pasti diterima. Mungkin memang sekarang bukan saatnya, tapi nanti pasti ada saatnya. Itu pertama. Kedua, kalian jangan merasa bahwa ya diri kalian itu kayak nggak penting gitu, atau kalian membuat beban keluarga gitu. Enggak, jangan seperti itu rek. Yang penting kalian sudah berusaha dan kalian nggak benar-benar malas gitu kan ya. Karena ya percuma kalau kalian dengerin ini terus habis itu kalian habis dengerin ini, jadi kalian main HP nggak jelas gitu, kalian nggak ada visi misi untuk pekerjaan kalian, ya itu sama aja kalian malas namanya. Itu malas yang memang kalian harus sadari bahwa itu salah. Dan yang aku maksud di sini adalah kalau misalkan kalian itu pengen fokus mencari pekerjaan, ya udah fokus aja. Jangan ke-distract dengan omongan-omongan orang tua kalian, orang-orang sekitar kalian. Aku tahu itu susah. Tapi yo apa caranya sih, kita harus menghindari itu rek. Karena nggak penting rek, sumpah. Aku banyak banget cerita teman-temanku yang curhat di aku tentang hal itu. Dan mereka kayak kesel sendiri gitu. Dan aku tanya, setelah kamu kesel, yang kamu rasakan apa kepada mereka? Nggak ada. Ya emang nggak ada, karena percuma juga. Itu malah membuat kita tuh kayak semakin apa ya, putus asa dengan kita mencari pekerjaan gitu loh. Jadi ya lebih baik ya udah, kalau misalkan kalian fokus dengan visi misi kalian mencari pekerjaan, ya cari aja pekerjaan gitu, nggak usah dengerin orang-orang sekitar kalian. Karena kalian harus tahu kalian sudah usaha. Dan kalian harus tahu bahwa nggak ada usaha yang sia-sia kalau memang kalian benar-benar mengusahakan itu. Itu kalian harus catat. Dan aku bukan motivasi, jadi kalian jangan berharap di sini ada motivasi ya kan. Ini aku cuma menceritakan diriku pribadi yang aku pernah merasakan itu. Dan saat ini pun aku juga merasakan gitu. Dan aku nggak mau mengambil itu semua gitu. Aku dibilang malas, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita harus membuktikan nanti bahwa kita selama ini nggak malas. Kita selama ini melakukan sesuatu yang membuat kita itu mencapai tujuan kita, pengen sugih, pengen kaya, pengen sukses di mata kita masing-masing ya. Kita menunjukkan itu. Jadi kita jangan sampai kita ke-distract dengan omongan-omongan orang yang nggak terlalu penting di hidup kita. Terutama tonggo-tonggomu sing akeh nyocot ya kan, kon kapan rapi dan lain-lain itu stop rek. Tonggomu nggak ngemangan awakmu, jadi ya wis lah ya gitu. Jadi pesan hari ini adalah stop ngrungokno cocotnya tonggo dan stop ngrungokno cocotnya konco-koncomu dan orang-orang sekitar. Dan please buat kalian yang dengerin ini, semangat tetap cari pekerjaan. Dan buat kalian yang masih sekolah dan pengen bekerja, saiki internet gawe apa sih rek, HP-mu api-api ya kan. Kon duwe HP, internet gampang, karek buka WiFi, nyolong WiFi di sekolahan, terus kalian ngetik. Ya mungkin gampang sih aku ngomong kayak gini ya, tapi ya tergantung kalian ya. Kalau kalian mau melakukan pasti ada aja jalannya kok. Kita punya passion masing-masing ya kan. Kalian bisa mencari passion kalian sendiri gitu. Dan kalian bisa bertanggung jawab atas diri kalian sendiri dan orang lain gak akan tahu itu. Terima kasih sudah mendengarkan ini, dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Asik podcast.